Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengambil mata kuliah bisnis intelijen. Jadi hari ini saya buatkan lagi video pembelajarannya teman-teman karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, teman saya berharap nanti teman-teman bisa mengikuti pembelajaran melalui channel YouTube saya dan selanjutnya kita bisa, kalau memang teman-teman ada pertanyaan, saya sudah terbuka ya untuk bikin grup WhatsApp, boleh nanti bisa ditanyakan di sana, sehingga kalau yang penjelasannya panjang, nanti saya buatkan videonya juga, begitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu bisnis intelligence. Kalau hari ini kita akan diskusi tentang arsitektur untuk bisnis intelligence, begitu ya teman-teman semua. Oke, tunggu dulu slide-nya. Baik, ini biar kameranya saya agak ke depan ya. Oke, oke. Teman-teman semua, jadi kita akan belajar tentang arsitektur bisnis intelligence. Sedikit mengingat teman-teman begitu ya, arsitektur bisnis intelijen di akhir nanti mahasiswa mampu membuat konsep bisnis intelligence dengan menerapkan sistem pakar dan sistem pendukung keputusan yang mendukung proses bisnis. Intinya itu ya teman-teman. Makanya di pertemuan kali ini kita akan belajar nanti di akhir saya berharap mahasiswa mampu memahami arsitektur bisnis intelijen dan penerapannya nanti seperti apa begitu ya. Dalam upaya untuk mendukung keputusan bisnis. Begitu ya, ini untuk refresh saja. Refresh juga, jadi business intelligence combines business analytics, data mining, data visualization, data tools and infrastructure, and best practice to help organization to make more data-driven decision. Jadi intinya, bisnis intelijen itu mengkombinasikan gitu ya, bisnis analisis, data mining, visualisasi data, begitu data tools and infrastructure, termasuk apa namanya di sana dipastikan yang akan dioptimalkan untuk membantu organisasi, begitu ya, membuat keputusan berdasarkan data, gitu ya teman-teman ya. Terus business intelligence is rather an umbrella term that cover the process and methods of collecting, storing, and analyzing data from business operation or activities to optimize performance. Jadi, ketika bicara business intelligence, teman-teman harus paham nih, begitu bahwa bagaimana mengkolek data, bagaimana menyimpan, bagaimana menganalisa. Sebelumnya kan sudah kita bahas ya, ada data, ada informasi. Banyak sekali jenis-jenis data. Teman-teman juga harus pahami, karena nanti berbeda jenis datanya juga akan berbeda cara pengolahannya. Apalagi kalau kita diminta desain dari awal. Aduh, itu sesuatu banget ya, teman-teman. Bisnis intelijen adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Bukan sekedar analisis bisnis, tapi sampai pengambilan keputusan bisnis. Itu ya. Oke, bisnis intelijen dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung berbagai keputusan baik operasional maupun strategik. Ini agak saya detailin lagi, begitu ya. Berarti kalau begitu di tiap level struktur organisasi itu butuh informasi yang berbeda-beda, kan begitu? Iya kan? Saya tidak jauh-jauh deh, kita belajar dari kampus kita sendiri di Unisula. Kebutuhan informasi yang diolah dari data untuk ketua jurusan, untuk dekan, dan untuk rektor tentunya berbeda. Paham ya? Apalagi kalau itu berhubungan dengan WR1 butuh datanya apa, informasinya apa. WR2 butuh informasinya apa, WR3 butuh informasinya apa. Beda-beda lagi.
Paham ya, teman-teman semua? Saya kasih contoh konkret deh, gitu ya. Kalau rektor hanya butuh informasi berapa persen mahasiswa yang sudah 7 tahun, sehingga sebentar lagi akan berpotensi untuk DDO, gitu ya. Berapa persen, bukan persen ya, bukan hanya persen ya, persen dan jumlah ya. Sebarannya begitu ya, di tiap fakultas mahasiswa yang IPK-nya di bawah 2 di semester 4, begitu ya. Karena itu harus jadi prioritas. Kalau di dekan berarti dia hanya butuh peta di tiap jurusan, kan gitu kan? Tidak perlu tahu fakultas lain. Dan bahkan dekan itu perlu tahu ini dari angkatan berapa. Gitu ya. Kalau jurusan, ketua jurusan itu sampai pengen tahu ini namanya siapa, nomor teleponnya mana, kan gitu kan? Paham ya teman-teman ya? Oke. Keputusan operasi dasar meliputi penentuan posisi atau harga produk. Ini paling dasar. Keputusan bisnis strategik melibatkan prioritas, sasaran, dan arahan pada tingkat yang lebih luas. Kayak tadi itu. Kalau rektor kan paling, loh, fakultas ekonomi, hebat ya, tidak ada yang 7 tahun, 5 tahun rata-rata sudah lulus. Nanti gitu kan? Atau, oh, fakultas ekonomi, ini kok ada 5 orang sudah 6 tahun lebih nih, gitu. Padahal rata-rata kelulusan 5 tahun. Ini kenapa? Oh kemarin cuti Pak, begitu. Oke, berarti seharusnya ada informasi detail juga begitu yang perlu disampaikan ke pihak yang membutuhkan informasi itu. Oke, bisnis intelijen paling efektif bila menggabungkan data yang berasal dari pasar, di mana perusahaan beroperasi atau data eksternal, dengan data dari sumber internal perusahaan terhadap bisnis, seperti data keuangan, data operasi, dan sebagainya. Intinya, menggabungkan data internal dan data eksternal. Itu ya, teman-teman ya. Nah, di dalam bisnis intelijen tidak akan pernah lepas dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan bukan merupakan alat pengambil keputusan, melainkan sistem yang membantu bagi manajemen, yang membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Berarti perlu data, perlu informasi, kan begitu kan? Oke, tadi Pak Rektor tahu, kok ternyata ada 5 orang atau berapa orang yang sudah 6 tahun. Padahal rata-rata lulus fakultas ekonomi itu 4 tahun. Oke, dekan, dicek itu ada apa. Diselesaikan. Kan itu aja kan? Dekan akhirnya, oke, manggil ketua jurusan. Ada informasi kayak gini, dari jurusan apa? Ternyata dari jurusan manajemen, misalkan. Kan yang dipanggil jurusan manajemen. Tidak perlu jurusan di luar manajemen, kan begitu kan? Gitu ya, teman-teman ya. Terus, intinya sistem pendukung keputusan, bukan sistem keputusan ya, teman-teman ya. Oke. Terus, bisnis intelijen dan keputusan di sini ada apa namanya ya? Ada analysis and question, gitu, ada alternative action. Dari beberapa ini dimasukkan ke dalam bisnis intelligence, akhirnya ada informasi yang bisa dikeluarkan dari sebuah sistem. Gitu ya. Apa itu informasinya? Ya banyak hal tergantung dari lembaganya. Gitu ya. Oke, terus di sini ada data, ada information, ada knowledge. Nah, ini sedikit mengulang juga ya, bahwa kemarin ada data. Data diolah itu menjadi informasi. Tapi informasi itu tidak akan lebih bermakna gitu ya sebelum digunakan apa namanya untuk mendukung sebuah keputusan, untuk menjadi sebuah knowledge. Untuk menjadi sebuah knowledge, maka informasi ini harus bisa digunakan pengambilan keputusan. Jangan sampai saya sudah mengolah data Pak menjadi informasi, tapi ada manfaatnya. Berguna nggak untuk pengambilan keputusan? Kalau nggak berguna, ya berarti hanya berhenti di informasi. Tidak sampai ke knowledge.
Misalkan Unisula, begitu ya. Ada informasi, begitu ya. Ada sekian persen mahasiswa yang belum membayar. Kan gitu kan? Itu informasi, bagus. Tapi untuk sampai menjadi knowledge, di level struktur organisasinya itu beda-beda. Kan gitu toh? Kalau disampai ketua jurusan, tentunya, loh, ini namanya siapa? Yang belum bayar di semester berapa? Kan gitu kan? Nilainya berapa? Masalahnya apa kok nggak bisa membayar? Paham ya? Jadi intinya teman-teman, ada proses pengolahan data menjadi informasi dan menjadi knowledge ketika informasi itu memiliki makna. Begitu ya. Model dan komponen sistem informasi, teman-teman. Jadi di sini ada sumber daya di dalam sistem informasi itu, ada people resources, ada software resources, begitu ya, ada hardware resources, ada network resources, dan data resources. Gitu ya. Nah, di dalam sistem itu ada input, ada proses, ada output. Pahamkan dulu teman-teman. Di dalam sistem ada input, ada proses, ada output. Nah, ketika bicara bisnis intelijen, tidak menutup kemungkinan output ini menjadi input untuk analisa data berikutnya. Gitu ya. Terus, tidak menutup kemungkinan nanti mengkombinasikan antara input data di sini, begitu ya, di cross check lagi dengan data output. Biar menjadi informasi yang valid, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Jadi, model dan komponen di dalam sistem informasi di sebuah perusahaan, pemahaman ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk punya gambaran nanti sebetulnya bisnis intelijen itu ada di mana. Ya kan? Oke, kita lanjutkan dulu saja. Tapi asal muasalnya nanti kita tidak akan pernah melepaskan diri dari input, proses, output di dalam sistem ya, teman-teman ya. Oke. Ini sistem informasi dalam perusahaan, berarti ada hubungnya dengan supplier, ada supply chain management, ada hubungnya dengan karyawan, ada sistem HRD, ada hubungnya dengan customer, ada customer relationship management, ada sistem Salesforce, ada sistem pemasaran, sistem layanan, ada untuk partner atau mungkin stakeholder, di sini bisa aja ke keuangan, kan gitu kan? Makanya di sini namanya ada enterprise resource planning. Ya kan? Ada sistem untuk produksi, banyak sekali sebetulnya sistem yang ada di dalam perusahaan. Sehingga ketika bicara nanti bisnis intelijen, mana ini begitu ya? Apakah data mentah inputan semua itu masuk ataukah ada beberapa data yang merupakan sudah diolah menjadi sebuah informasi dan itu menjadi data input di data warehouse. Gitu ya, teman-teman ya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Arsitektur bisnis intelijen, makanya tadi begini. Arsitektur bisnis intelijen itu ada operasional sistem. Operasional sistem ada apa saja? Operasional sistem tadi ada sistem HRD, ada sistem penjualan, ada sistem untuk pemesanan barang, procurement, ada sistem untuk Salesforce, ada sistem untuk distribution, begitu ya. Ada di sini semua. Ditambah dengan eksternal data. Eksternal data itu apa sih Pak? Eksternal data ya semua data eksternal yang bisa melengkapi data internal kita, yang nanti bisa digunakan untuk analisa, begitu ya. Nah, di dalam kita mengawal sebuah sistem, begitu ya, Pak, bisa nggak kita live, begitu ya, dari data operasional terus nanti langsung diolah? Kalau di dalam sistem itu sebisa mungkin jangan.
Makanya di sini dikenal namanya data warehouse. Ya, untuk mengembangkan data warehouse begitu atau data mart di sini, ini menggunakan transformation tools begitu ya, extract, transform, load begitu ya. Intinya mengambil data begitu ya, ditransformasi terus di loading di sini, ditaruh di sini teman-teman. Gitu ya. Bahkan di sini bisa aja melalui proses data preprocessing. Gitu ya. Nanti akan masuk ke dalam analisis untuk logistik, analisis untuk marketing, analisis untuk evaluasi performance. Silahkan gitu. Dengan apa? Dengan time series, bisa aja data mining atau exploratory. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalkan ya di data warehouse ini ada data, di marketing ya, ternyata di area sana penjualannya paling tinggi dibandingkan area lain. Berarti logistik harus paham, di sana paling banyak loh, dikirim di sana yang paling banyak, gitu ya, paham ya? Karena pengiriman logistik itu kan tidak harus merata di semua area. Atau kalau bagian marketing, kenapa ini paling rendah pemasarannya? Padahal bulan kemarin misalkan ya, ini bagus. Atau kenapa bulan ini menurun? Bulan kemarin 50, sekarang kenapa 40? Ada apa? Ini kok 40, sekarang kok jadi 100? Ini ada apa? Oh, ternyata ada event. Tahun depan ada event lagi kayak gitu enggak? Misalkan begitu ya. Kalau ada event lagi, jangan sampai orang di lapangan nanti kehabisan barang. Logistik harus siap. Paham ya, teman-teman ya? Itu beberapa poin bagaimana mengoptimalkan data menjadi sebuah informasi untuk pengambilan sebuah keputusan. Oke, lanjut ya. Komponen bisnis intelijen dimulai data source. Data source itu dari operasional data, bisa data internal, bisa data eksternal, kan begitu kan tadi kan? Jenis-jenis data harus dipahami. Masuk ke berikutnya, data warehouse atau data mart, dibikin data warehouse. Terus di sana ada data exploration, ada statistical analysis, dan tidak kalah penting, ada proses untuk visualisasi. Ada data mining, gitu ya, untuk mendapatkan insight dari data yang ada ketika menjadi sebuah informasi. Menjadi knowledge. Dan di sana ada proses untuk optimasi, sehingga kita bisa memilih berbagai alternatif rekomendasi. Baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Oke, organisasi dengan bisnis intelijen, di sini ada saling keterkaitan teman-teman semua. Ya, supplier, ada logistik and production, ada accounting and control, ada marketing and sales, begitu ya. Dengan bisnis intelijen kita jadi tahu, oh area sana akan ada event, nanti butuh stok barang segini, logistik and production juga harus siap, kan gitu kan? Jangan sampai terjadi pengalaman saya, teman-teman. Karena tidak saling terintegrasi di sini, belum ada sistem pada saat itu tahun 2011 lah, begitu ya. Saya jadi distributor Telkomvision, jadi dari Telkomvision dari Jakarta langsung ke area Jawa Tengah. Saya sudah bagi, ada bagian sales, ada logistik atau gudang, begitu, terus ada accounting. Pada saat itu sales bagus penjualannya, gitu. pengiriman, gitu ya. Tapi saya memang pada saat itu belum ada sistem, sehingga secara otomatis. Cuman kita udah prepare sales, ketika ada order dari agen, kamu harus ngirim ke logistik atau bagian gudang sama accounting. Logistik, kamu tidak boleh keluar tanpa ada tanda tangan saya loh, gitu ya. Oke. Terus
terjadilah suatu begitu ya. Pada saat itu sales minta pengiriman logistik, komunikasi dengan saya, Pak, ini dari sales ada order gitu ya, dari apa namanya, dari agen di Kebumen. Oke, ada berapa? Segini. Sebentar, saya cek dulu. Karena ini di data kok sebelumnya sudah ada order. Saya tanya ke keuangan di sini. Ketemulah kita, gitu ya. Oke, ini pembayaran pengiriman sebelumnya gimana? Kan begitu kan? Belum ada pembayaran, Pak. Sudah berapa kali? Sudah 3 kali, 2 kali, 3 kali. Loh, coba telepon, karena sales kan pasti nyebar kan? Sales kan sudah jualan, gitu ya. Oke, telepon keuangan, logistik tidak boleh keluar barang dulu sebelum ini clear ya. Ditagihlah sama keuangan. Keuangan. Agen begitu ya. Kenapa kau belum bayar? Lupa kita udah bayar. Kaget saya. Bayar kemana? Ini salah gitu ya. Bayarnya uangnya dititipin ke sales. Sorenya kita panggil sales. Ternyata benar, ada fraud. Ya, sekitar 120 sekian juta lah gitu ya. Itu manual, teman-teman. Kalau ada sistemnya enak. Ya kan? Ya pengalaman lah. Ketika kita membangun sebuah bisnis. Saya pernah mengalami itu gitu ya. Naik turunnya punya sebuah bisnis. Oke. Business Intelligence Environment apa? Bisnis proses modeling untuk berisi sekelompok aktivitas atau proses bisnis yang saling terkait digambarkan dalam bentuk diagram atau grafik berupa teks. Bisa kayak di sebelumnya ini. Ada keterkaitan antar divisi atau dari sini. Kan gitu kan? Mana wis? Ini ya, pasti ada keterkaitan, teman-teman. Di bisnis prosesnya. Kayak tadi saya jelaskan. Bagian logistik kamu nggak boleh ngeluarin kalau belum ada ACC pimpinan. Dan saya tidak akan tanda tangan sebelum saya dapat report dari keuangan. Begitu loh. Karena pada saat itu logistik, keuangan, sama marketing itu sejajar. Kalau saya bilang logistik, kamu tidak boleh ngeluarin barang tanpa tanda tangan keuangan. Itu kan terkesan logistik ada di bawahnya keuangan. Kan itu kan? Oke. Jadi proses bisnis yang saling terkait ya teman-teman ya, untuk saling kontrol. Berarti data yang diolah menjadi informasi dalam bisnis intelijen itu tidak hanya bisa tidak hanya berasal dari satu divisi, kombinasi itu. Ada data modeling menggambarkan secara nyata struktur data atau entity-entity beserta relasinya disajikan dalam bentuk data model. Kalau dalam sistem ada entity relationship diagram gitu ya, ada data relationship, terus ada proses extraction, transformation, and loading, sekumpulan proses yang terkait dengan proses untuk menarik data dari sumber data, transformasi data, dan meletakkan data pada data warehouse. Kenapa perlu ada data warehouse dan terpisah data operation? Karena ketika ada apa-apa dengan data warehouse, ini beroperasi, ada pengolahan data, tidak mengganggu operation. Ekstrimnya, ketika ini ada kehilangan data, misalkan begitu ya, operation tetap ada datanya. Karena kalau nggak dipisah nanti bahaya, bisa mengganggu. Sebelum data diletakkan pada data warehouse, data diubah ke bentuk yang dibutuhkan data warehouse. Format datanya, kan begitu kan? Makanya di sana akan ada proses data preprocessing, ada data cleansing, data profiling, data type conversion, validation, referential integrity, performing aggregation, dan selanjutnya, gitu ya. Termasuk kalau dibutuhkan normalisasi data. Misalkan nih, teman-teman taunya data itu jenis kelamin pria dan wanita, kan gitu kan? Tapi sebetulnya sistem itu membaca di dalamnya itu ada kode untuk pria itu apa, untuk wanita itu apa. Lah kodenya sama enggak? Karena itu nanti yang akan diolah.
Sama juga kenapa teman-teman misalkan data kabupaten, data provinsi, di beberapa sistem itu pasti tidak boleh ngisi sendiri. Tinggal klik kan, ngeklik provinsinya, ngeklik kabupaten dan kotanya, ngeklik kecamatannya, baru ngeklik desanya. Ya kan? Nah, kalau ternyata di data itu ada yang salah, oh di sistem yang sana kodenya seperti ini, di sistem yang sana kodenya seperti ini, berarti perlu ada data type conversion. Belum yang tipe datanya sendiri kan begitu kan, yang harus dirubah kan gitu kan. Tapi format kayak gitu saja sudah sangat berpengaruh. Apalagi yang satu pakai pria dan wanita, yang satu pakai perempuan dan laki-laki. Coba bayangkan, kalau yang satu perempuan pakai P, laki-laki pakai kode L, yang sistem satunya pria itu pakai kode P, wanita itu pakai kode W, itu jadi masalah loh. Terus P itu pria apa perempuan kan gitu kan? Itu simpelnya teman-teman ya. Betapa susahnya kita mengolah data gitu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah data warehouse, merupakan tempat penyimpanan untuk ringkasan data historis yang seringkali diambil dari database departemen atau perusahaan terpisah. Dari database operasional diambil, dimasukkan ke dalam data warehouse. Walaupun ada proses dulu tadi ya, diolah dulu. Terus ada data mart. Subset dari data warehouse dibuat untuk kebutuhan analisa khusus terhadap proses bisnis tertentu pada suatu departemen di suatu organisasi. Ini ada data warehouse banyak nih. Begitu ya. Oh, untuk pemasaran butuhnya data apa? Itu bisa disiapkan jadi data mart untuk pemasaran. Untuk logistik beda lagi data mart-nya. Untuk keuangan beda lagi data mart-nya. Kan gitu kan? Mudah-mudahan paham ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen ya di channel YouTube saya. Ini sekarang perkuliahan saya pakai channel YouTube saja supaya nanti bisa memberi manfaat buat semua orang ya. Makanya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terus online analytical processing, OLAP, merupakan kunci dari bisnis intelijen, digunakan untuk meningkatkan analisis bisnis, merupakan decision support system dan expert information system yang dilakukan oleh end user pada sistem online. Nanti kita akan bahas ya, bagaimana proses pengolahan atau analisis data secara online, gitu ya. Oke, faktor pendukung bisnis intelijen apa? Pertama, tentunya teknologinya. Baik hardware maupun software. Kenapa data warehouse dipisah dari data operation? Supaya hardware-nya nggak kecapean. Supaya hardware-nya nggak, ketika lagi banyak operation, nggak terbebani. Gitu. Apalagi pengolahan data di bisnis intelijen bisa jadi besar kan gitu kan. Softwarenya juga berpengaruh gitu ya. Framework apa gitu, macam-macam lah teman-teman begitu ya. Terus ada model matematika dan metodologi analisa, bagaimana visualisasinya. Di sini akan ada data mining, data visualization. Terus ada SDM-nya. SDM juga berpengaruh ini gitu. Jangan sampai begini, Pak, kita akan buatin bisnis intelijen ya, kira-kira Bapak butuh informasi apa untuk ngambil keputusan? Nggak ada tuh, bingung kita. Ya kan? Itu ya, teman-teman ya. Jadi SDM ini menjadi salah satu kunci juga untuk mendesain, menganalisa. Dan kalau ngambil keputusan butuh informasi apa? Informasi ini butuh supplier data apa? Pemrosesan gimana? Kan itu makanya di awal tadi saya sampaikan ada input, ada proses, ada output. Output dari SDM butuh informasi apa tuh ngambil keputusan? Untuk ngambil keputusan ini kira-kira butuh data seperti apa? Pemrosesannya gimana? Pemrosesannya ada model matematika, ada metodologi analisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Business Intelligence Development Process. Di sini ada analisis dulu, begitu ya. Identifikasi bisnis need, informasi apa yang dibutuhkan, atau pengambilan keputusan apa yang sering muncul dan butuh informasi. Ini PR bagi saya pribadi nih. Saya punya sekolah,
setiap minggu kedua sama minggu ketiga itu saya butuh informasi berapa yang sudah bayar SPP dan siapa yang sudah nunggak, yang masih nunggak berapa lama, ada yang B0, B30, B60, B90, kalau sampai B60 ini kenapa, begitu ya. Terus karena apa? Sampai minggu ketiga kalau tidak lebih dari misalkan masih di bawah 50%, kita nggak bisa gajian. Paham ya, teman-teman ya? Nah, di bidang lain apa gitu ya? Butuhnya apa? Ya tergantung. Saya tahu keuangan karena saya pegang keuangan. Kalau di kurikulum gimana? Ini lagi kita desain, teman-teman. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman mau magang di tempat kami, boleh deh. Desain bisnis intelijennya di sekolah ya. Oke. Terus di sana ada desain, ada perancangan, infrastrukturnya seperti apa, begitu ya. Terus project macro planningnya gimana gitu ya. Jadi infrastruktur integration itu maksudnya begini. Ini nanti kalau informasi ini dapat datanya dari mana? Oh, ini dapat datanya dari keuangan. Kalau ini dapat datanya dari produksi. Kalau ini dapat datanya dari sales. Nah, dirancang. Kan gitu kan? Jangan-jangan untuk mendapatkan informasi, gitu kan? Input datanya itu berasal dari output sistem lain. Wah, itu harus terintegrasi benar. Itu ya, jadi ada analisis, ada desain, terus planning, detail project, begitu ya. Itu seperti apa? Sebentar teman-teman, kok sepertinya saya butuh kacamata ya. Oke, kita lanjutkan. Ada detail project requirement, ada definition of the mathematical model need. Berarti kan informasinya apa, tahu datanya gimana, pemrosesnya gimana kan gitu kan? Terus identifikasi of data, definition of data warehouse, data mart. Ini konkret ini. Input, proses, output. Lagi gitu ya. Implementation and control, bagaimana development data warehouse dan data mart. Terus development metadatanya gitu ya supaya lebih mudah untuk membacanya nanti gitu ya. Release and testing termasuk di sana development of ETL tools dan development of application. Kalau ini sudah jadi business intelligence selesai gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa merancang ya. Oke, ringkasannya teman-teman semua ada data, ada informasi, ada knowledge menjadi pendukung sebuah keputusan, pengambilan keputusan. Ya. Tadi kita udah belajar itu. Ada input, ada proses, ada output, kan begitu kan? Outputnya bisa sebuah informasi, tapi informasi akan menjadi knowledge ketika bisa digunakan untuk pendukung pengambilan keputusan. Intinya begitu. Yang kedua, di sana ada data source, dipindah ke data warehouse, ada ETL-nya, terus ada proses data exploration, ada data mining, ada optimization, sampai menjadi decision. Pendukung bisnis intelijen ada teknologi, ada matematikal atau metode analisa, termasuk di dalamnya visualisasi dan SDM. Teman-teman semua, saya minta dari pertemuan ini, begitu ya, buatlah secara singkat selama pembelajaran ini, berarti sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 ya. Saya tunggu sampai jam 12. Buatlah salah satu contoh pengambilan keputusan yang didasarkan dari informasi berdasarkan hasil pengolahan data, baik di bidang keuangan, pemasaran, produksi, maupun SDM. Isilah form yang saya share nanti di LMS ya, teman-teman ya. Isilah di situ, begitu ya. Isi dulu. Simpel saja, karena waktunya cuma 2 jam, begitu ya. Tinggal diisi saja ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.